Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 SID 2022 akan mempresentasikan implementasi ERP. Next. Yang beranggotakan kelompok 6, Naswa Putri Natalizia dengan NIM terakhir 1331, Rajendra Wahyu Akila, NIM terakhir 140, Ivan Derbian Ramadan, NIM terakhir 150, dan yang terakhir Amanda Puspasari Utami 143. Berikut merupakan daftar isi bab 4 implementasi sistem ERP. Yang pertama, implementasi sistem ERP. Kedua, tahapan analisis. Ketiga, manfaat implementasi. Empat, prototipe sistem. Yang kelima, sistem konversi sistem. Keenam, permasalahan implementasi sistem ERP. Ketujuh, kegagalan sistem ERP. Dan yang terakhir, strategi implementasi sistem ERP. Implementasi sistem ERP. Prinsip manajemen yang digunakan dengan manajemen proyek teknologi informasi lainnya, yaitu dengan membentuk tim khusus untuk melaksanakan implementasi. Berikut merupakan tim khususnya dengan terbagi menjadi 4, yaitu komite paragraf yang terdiri dari perwakilan dan para eksekutif dari masing-masing departemen atau unit bisnis utama yang merupakan area yang akan dipengaruhi oleh sistem ERP seperti finance, accounting, marketing, produksi SDM, distribusi, dan sistem informasi. Yang kedua ada staf teknologi sistem informasi tim proyek yang terdiri dari manajer TI, programmer, sistem analis, dan dukungan teknik. Yang ketiga ada pengguna utama internal. Yang kelima, empat, perwakilan vendor dan konsultan. Tahapan implementasi sistem ERP. Yang pertama ada tahapan perencanaan. Berikut merupakan langkah awal implementasi sistem ERP, merupakan membentuk komite pengarah untuk mengidentifikasi tujuan utama dan ruang lingkup proyek tugas, yang meliputi mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan oleh sistem ERP. Yang kedua, mengevaluasi alternatif untuk pendekatan pada ERP. Yang ketiga, implementasi sistem ERP atau komunikasi dari beberapa alternatif, serta memilih satu solusi. Yang keempat, membuat jadwal dan anggaran proyek sesuai dengan memperhatikan studi kelayakan. Yang kedua, tahapan analisis. Dalam tahap ini, Komite Paragraf telah menyetujui implementasi sistem ERP dan menentukan pendekatan. Tim membentuk kelompok kerja untuk mengumpulkan informasi dan menentukan kebutuhan pengguna. Berikut merupakan tanggung jawab tim. Mengevaluasi vendor, membuat rekomendasi kepada tim pengarah yang akan memilih vendor dan kemudian melakukan evaluasi lebih rinci atas vendor terpilih. Yang kedua, mengidentifikasi inisiatif rekayasa ulang, proses bisnis yang sesuai dengan pendekatan ERP dan paket yang dipilih. Pada tahap terakhir, pembuatan prototipe sistem ERP untuk simulasi, integrasi, modul, dan identifikasi sesuai kebutuhan proyek. Yang ketiga ada tahapan desain yang dimulai dengan memilih vendor atau konsultan. Dengan desain tergantung pada pendekatan ERP, kesatuan paket memiliki antarmuka yang sudah ditentukan. Sementara konsumsi paket membutuhkan desain antarmuka yang lebih lama. Dan yang terakhir ada tahapan dukungan teknis. Dengan dukungan teknis penting untuk keberhasilan sistem jangka pendek maupun jangka panjang. Pelatihan intensif ini diberikan kepada pengguna untuk dukungan teknisi tetap diperlukan, terutama untuk perubahan drastis dalam sistem maupun respon cepat yang diperlukan dalam perbaikan kesalahan program guna menjaga kepercayaan pengguna. Next. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rajendra Wahyu Akila dengan NIM akhir 140. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari implementasi. Manfaat implementasi sistem ERP meliputi perluasan vertikal untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan, serta perluasan horizontal melalui keterlibatan pihak luar melalui CRM dan SCM. Untuk perluasan vertikal sendiri dapat berupa pemanfaatan sistem RRP untuk keperluan perencanaan strategis perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan strategis yang dapat memberikan kompetitif bisnis bagi perusahaan.
Lalu, sedangkan perluasan horizontal dapat berupa perluasan keterlibatan pihak luar dalam sistem RRP melalui pengembangan sistem RRP dalam bentuk CRM atau Customer Relationship Management dan juga SCM, Supply Chain Management. Dan perluasan pengembangan sistem RRP ini sangat bergantung dengan ketersediaannya penyimpanan data dalam jumlah yang relatif besar, dengan data yang akurat dan terintegrasi mulai dari kegiatan penawaran, penawaran order, hingga pengiriman barang ke pihak pelanggan. Untuk itu, data-data tersebut harus dikelola dengan lebih baik melalui sistem data, warehouse, data mining, dan data mart. Di sini, kami mempunyai solusi bisnis yang disediakan oleh sistem RRP, yang di mana sistem RRP harus dapat memberikan solusi bisnis, yaitu berupa paket aplikasi program terpadu yang dapat dikelompokkan berdasarkan spesialisasi proses bisnis, fungsi, dan industri tertentu. Di sini terdapat tiga elemen utama, yaitu data, yaitu berupa sumber data yang terintegrasi untuk seluruh perusahaan, di mana hanya dilakukan satu kali entry data. Selanjutnya terdapat integrasi, yang berupa kegiatan mengolah, menyimpan, dan memindahkan data dengan menggunakan paket aplikasi program. Dan yang terakhir yaitu fungsionalitas modul, yang berupa proses dalam menentukan interaksi aplikasi program dengan bisnis data. Next. Selanjutnya di sini terdapat prototype system. Prototype system merupakan suatu alat agar pengguna dapat lebih mudah untuk memilih sistem dalam bentuk model yang sudah ada daripada dalam bentuk teori. Di samping itu, pengguna juga dapat mengetahui secara persis apa yang akan diperoleh dan pengguna dapat memberikan pendapat atas prototipe tersebut. Di sini terdapat beberapa langkah dari pembuatan suatu prototipe sistem. Yang pertama yaitu identifikasi keperluan pengguna dan fitur-fitur yang diperlukan. Harus selanjutnya mengembangkan prototipe sistem, menerapkan prototipe sistem dan memperhatikan apa yang perlu diubah, menambahkan ataupun mengurangi, dan juga memperbaiki prototipe sistem berdasarkan informasi dari pengguna. Dan yang terakhir yaitu mengulangi langkah-langkah tersebut di atas untuk menghasilkan sistem yang dapat memuaskan pelanggan. Dan di sini di samping kanan terdapat diagram ya, prototipe sistem yang diawali mengidentifikasi kebutuhan informasi, yang terdapat kebutuhan output informasi, lingkungan sistem informasi, perkiraan biaya, dan selanjutnya akan dilakukan penyusunan prototipe awal, dan selanjutnya ada titik percabangan di mana keputusan yang akan dibuat, apakah proses perlu penggunaan sistem diperlukan dan apakah kebutuhan untuk menyempurnakan persyaratan. Jika iya, sistem dipresentasikan kepada pengguna dan umpan balik mereka dimasukkan untuk meningkatkan definisi persyaratan. Dan apabila tidak, maka akan disempurnakan berdasarkan umpan balik. Setelah prototipe yang berfungsi dibuat, prototipe tersebut dapat digunakan dalam dua cara, yaitu prototipe digunakan sebagai spesifikasi untuk mengembangkan aplikasi, dan juga prototipe digunakan sebagai suatu aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Puspasari Utami dengan NIM akhir 143. Di sini saya akan menjelaskan konversi sistem. Di sini konversi sistem terdapat 4 sistem. Yang pertama adalah sistem paralel, mengoperasikan sistem baru dan sistem lama secara bersamaan. Setiap hasil proses dievaluasi lalu disambung. Kelebihan dari sistem paralel sendiri adalah memungkinkan pengecekan data pada sistem lama, lalu menambah rasa aman bagi pengguna. Kekurangannya adalah masalah biaya relatif besar, penggunaan tenaga kerja menjadi 2 kali lipat, tidak mudah membandingkan kualitas hasil output dari sistem lama dan sistem baru, dan yang terakhir adalah sistem baru langsung digunakan untuk menggantikan sistem lama pada suatu saat atau periode yang ditentukan. Yang kedua adalah sistem direct cut over. Sistem konversi ini dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama adalah telah dilakukan pengetesan sistem secara ekstensif. Yang kedua adalah adanya toleransi terhadap waktu tunggu, dan yang terakhir adalah pengguna dipaksa harus menggunakan sistem baru. Resiko yang akan timbul, yang pertama adalah delay yang lama berakibat makin banyak kesalahan. Yang kedua, pengguna menggunakan sistem yang belum dikenal. Dan yang terakhir, pengguna tidak berkesempatan membandingkan antara sistem lama dan baru. Dan yang ketiga adalah sistem pilot approach atau distribute approach.
Strategi konversi ini dilakukan apabila terdapat beberapa sistem yang sejenis akan diterapkan di beberapa area yang terpisah. Pengujian dan pengoperasiannya dilakukan pada suatu site terpilih, dan apabila hasilnya memuaskan, baru dilakukan konversi di site yang lainnya. Keuntungan dari sistem pilot approach sendiri adalah resiko kegagalan sistem hanya terletak pada area tertentu saja. Kesalahan yang terjadi pada sistem baru dapat diperbaiki, dan yang terakhir, personil di area lain dapat dilatih di area percontohan di dalam situasi yang nyata. Kerugiannya adalah proses konversi sistem menjadi sangat lama karena harus melakukan proses uji coba sistem dalam suatu area tertentu. Dan yang terakhir adalah sistem phase-in method. Strategi konversi ini menggabungkan dua jenis approach pertama. Artinya, pada saat awal dilakukan parallel run, selanjutnya pada pertengahan periode secara bertahap sistem lama digantikan sistem baru. Keuntungan dari sistem ini sendiri adalah pengguna terlibat dalam konversi ini dapat mendeteksi bila terjadi kesalahan sistem atau data. Kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama karena prosesnya dilakukan secara bertahap, dan apabila sistemnya besar, strategi ini akan sulit dilakukan. Next. Permasalahan implementasi sistem IRP. Implementasi sistem IRP harus dilakukan oleh orang yang berpengalaman dalam menjalankan aplikasi bisnis perusahaan. Jika tidak, resiko kegagalan implementasi meningkat karena kurangnya pemahaman dan motivasi yang dibutuhkan untuk menjalankannya secara efektif. Kendala yang dapat ditemukan adalah yang pertama, proyek besar. Melibatkan banyak orang dan bagian membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari level manajemen puncak. Yang kedua adalah harus dikerjakan sendiri. Orang internal yang bertanggung jawab dan memiliki pengetahuan tentang sistem IRP harus terlibat aktif. Yang ketiga adalah bukan prioritas utama, seringkali terabaikan karena kesibukan pekerjaan sehari-hari. Yang keempat adalah perubahan cara kerja, membutuhkan nilai dan cara baru dalam menjalankan bisnis. Banyak perusahaan tidak siap untuk berubah. Dan yang terakhir adalah perlawanan pengguna. Takut kehilangan pekerjaan karena sistem IRP dirasa akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Solusinya adalah yang pertama, strategi implementasi bertahap dan jelas. Yang kedua, jadwal implementasi agresif untuk mencapai manfaat maksimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih Amanda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naswa Putra Taliza dengan NIM 2205121431. Di sini saya akan menjelaskan kegagalan sistem. Kegagalan dalam penerapan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP seringkali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara orang, proses, dan teknologi. Ini mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan investasi yang besar tanpa mendapatkan hasil yang diharapkan. Sejumlah faktor dapat menyebabkan kegagalan tersebut seperti yang pertama yaitu kurangnya pelatihan bagi pengguna tugas-tugas baru yang diperlukan oleh sistem ERP. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, sistem ERP baru diimplementasikan untuk mengelola berbagai aspek operasional. Namun, para pengguna tidak menggunakan pelatihan yang memadai tentang penggunaan sistem tersebut. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem untuk meningkatkan efisiensi. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja dan frustasi di antara pengguna yang berpotensi menghambat keberhasilan implementasi ERP. Yang kedua yaitu implementasi yang didasari oleh sistem tanpa perubahan yang jelas dalam proses bisnis. Misalnya, jika perusahaan hanya mengikuti tren tanpa melakukan perubahan radikal dalam cara kerja, hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan antara sistem yang diterapkan dan kebutuhan sebenarnya perusahaan. Pemilihan teknologi yang tidak sesuai dengan perkembangan industri, investasi yang menggunakan target jangka pendek, dan ketidakstabilan sistem ERP juga merupakan faktor-faktor yang dapat memperbesar resiko kegagalan. Di samping itu, budaya perusahaan yang tidak berubah, serta sikap-sikap mental karyawan yang mudah menyerah saat menghadapi masa lalu atau kegagalan dalam menggunakan aplikasi juga dapat menghambat kesuksesan implementasi sistem ERP. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mengatasi kegagalan yaitu untuk menghindari kegagalan dalam implementasi sistem ERP
perlu diambil langkah-langkah strategis. Hal ini meliputi komitmen tinggi dari manajemen puncak, komunikasi yang baik antara fungsi-fungsi level manajerial, pemilihan sistem ERP yang tepat sesuai kebutuhan perusahaan, pelatihan intensif bagi pengguna, dan perubahan proaktif dalam proses bisnis. Selain itu, penting juga untuk melakukan pemeliharaan yang tepat, sinkronisasi antara model bisnis dan alur proses, serta keterlibatan aktif dari manajemen dalam mendukung implementasi. Selanjutnya yaitu faktor penentu keberhasilan implementasi sistem ERP. Keberhasilan implementasi sistem ERP juga bergantung pada beberapa faktor penentu. Ini termasuk kepemimpinan yang kuat dari manajemen puncak, tim implementasi yang solid, keterlibatan aktif dari level manajerial, manajemen proyek yang baik, eliminasi sistem lama, dengan waktu implementasi yang relatif cepat, pengawasan ketat selama tahapan implementasi, dan pendidikan serta pelatihan yang intensif bagi pengguna. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, implementasi sistem ERP dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Selanjutnya yaitu strategi implementasi sistem ERP. Implementasi sistem ERP merupakan sebuah proyek yang membutuhkan manajemen yang cermat dengan 3 variabel utama. Yang pertama yaitu work, yaitu pekerjaan, time, waktu, dan resource, yaitu sumber daya. Workload biasanya sudah ditentukan dan konstan. Sementara waktu dapat dianggap konstan dengan penetapan batas maksimal waktu implementasi. Namun, sumber daya merupakan variabel yang harus disesuaikan agar pekerjaan dapat diselesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan. Jika terdapat keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya dana, strategi khusus diperlukan untuk memastikan implementasi sesuai dengan harapan. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama evaluasi dan persiapan awal, yaitu melakukan evaluasi terhadap bisnis proses dan proposal proyek, serta mempersiapkan segala kebutuhan untuk proyek tersebut. Yang kedua yaitu pembuatan blueprint. Membuat rencana detail atau blueprint mengenai bagaimana implementasi sistem ERP akan dilakukan, termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang ketiga yaitu testing sistem dan persiapan akhir, yaitu melakukan pengujian sistem secara menyeluruh dan menyiapkan segala hal yang diperlukan sebelum melakukan implementasi penuh, go live and support. Selanjutnya yaitu implementasi dan dukungan. Melakukan implementasi sistem secara penuh dan memberikan dukungan terhadap pengguna setelahnya. Yang terakhir yaitu perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan terus-menerus melakukan perbaikan terhadap sistem ERP untuk meningkatkan keuntungan bisnis dan menjaga konsistensi kerja. Dengan memperhatikan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi sistem ERP dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang diinginkan bagi perusahaan. Di sini juga terdapat tabel mengenai strategi implementasi sistem ERP. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.